Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat. Andai kata kita mengkalkulasi nikmat tersebut, percayalah, runtunan nikmat Allah tidak akan pernah terhitung. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan Taib Ismi Anggun Alfiyah Ana min Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyyah Fasl Tsalis Alba. Nama saya Anggun Alfiyah, saya dari jurusan Bahasa Arab semester 3B dengan NIM 221220037. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar kependidikan dengan judul Pendidikan sebagai suatu sistem. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti cara, strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, jaringan, atau cara. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir, atau model berpikir. Adapun sistem, arti sistem menurut para ahli, yang pertama menurut Wina Sanjaya, sistem adalah suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan menurut Omar Hamalik menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Imam Barnadib dalam bukunya Ramayulis, sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan, yang tergabung menjadi satu keseluruhan. Untuk yang selanjutnya adalah apa itu sistem pendidikan? Menurut Mas Tuhu disebutkan di dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren, menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelaku. Adalah unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Ada beberapa unsur dalam sistem pendidikan. Yang pertama adalah kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua ada binaan pendidikan, mencakup jasmani, akal, dan kolbu. Dan yang ketiga ada tempat pendidikan, mencakup rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada komponen pendidikan, mencakup dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambil kebijakan pendidikan di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran tujuan nasional.
Untuk yang selanjutnya ada komponen sistem pendidikan. Bisa kita lihat ya di sini ada tabel atau ada struktur. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, peserta didik, isi pendidikan, pendidik, metode pendidikan, lingkungan pendidikan, dan alat pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem pendidikan ini. Yang pertama, komponen pengertian dari komponen sendiri. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia dan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Yang selanjutnya ada peserta didik. Sifat hakikat manusia dalam pendidikan. Ia mengemukakan anak didik harus diakui sebagai makhluk individualitas, sosialitas, dan moralitas. Manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan mendidik. Yang selanjutnya adalah pendidik. Sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Selanjutnya adalah isi pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Jadi lingkungan pendidikan itu tidak hanya pada sekolah saja, kita bisa belajar di mana aja, di luar sekolah ataupun di rumah ataupun di masyarakat. Untuk yang selanjutnya adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidik itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk yang terakhir adalah metode pendidikan. Metode merupakan cara yang disusun secara teratur dan sistematis, digunakan untuk mencapai hasil maksimal pada tujuan tertentu. Untuk yang terakhir adalah keterkaitan antar komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari sistem yang melaksanakan fungsi untuk menunjang usaha mencapai tujuan sistem. Karena pendidikan dikatakan sebagai sistem, maka komponen-komponen pendidikan itu meliputi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, alat dan metode, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain yang menunjang usaha mencapai tujuan sistem. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain sampai tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan komponen sistem pendidikan diantaranya adalah tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, metode pendidikan, dan isi pendidikan. Komponen pendidikan adalah bagian dari sistem yang melaksanakan fungsi menunjang usaha untuk mencapai tujuan sistem pendidikan.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya masih dalam tahap belajar. Dan apabila ingin ada yang dipertanyakan, silahkan komen di bawah ini. Mungkin rubama ila hada minni, syukran katsiran, atlubu minkum ma'afwan, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.